Hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Hai sahabat angka dan data. Setiap hewan di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menjaga ekosistem bumi. Namun, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan toleransi, terdapat beberapa hewan yang dikategorikan sebagai haram untuk dimakan dan dipotong, baik karena tidak sesuai dengan ajaran agama maupun karena alasan kesehatan. Sahabat angka dan data, yuk kita memupuk rasa toleransi kita dengan mengenal hewan-hewan haram atau dilarang dikonsumsi oleh 6 agama di Indonesia. 6. Konghucu. Salam kebajikan. Sahabat angka dan data, dalam agama Konghucu, secara eksplisit tidak ada hewan yang diharamkan, sehingga umat Konghucu tidak mempunyai larangan untuk makanan yang haram. Tetapi, dari sudut pandang moralitas, umat Konghucu disarankan untuk tidak memakan daging hewan apapun. Hal ini seperti yang diungkapkan langsung oleh Mencius, sang penerus Konfusius. Ketika orang mulia memandang hewan, saat melihat hewan tersebut hidup, ia tidak tega melihat kematiannya. Saat mendengar suara jeritannya akan disembeli, maka tidak tega untuk menyantap dagingnya. Oleh sebab itu, orang mulia menjauhi dapur penjagalan. Karena pernyataan Mencius tidak dipandang sebagai larangan, melainkan hanya sebagai nasihat moralitas, maka umat Konghucu diberi kebebasan untuk memilih daging hewan mana yang akan dikonsumsi berdasarkan hati nurani sejauh menghayati nasihat tersebut. 5. Buddha. Terpujilah Sang Buddha. Sahabat angka dan data, dalam agama Buddha, diperbolehkan makan daging hewan apapun. Sang Buddha Gautama juga tidak mengecam atau menganjurkan umat Buddha untuk harus menjadi vegetarian atau pemakan sayur saja. Akan tetapi, menurut kitab suci agama Buddha dalam Vinaya Pitaka, terdapat 10 jenis daging hewan yang sebaiknya dihindari umat Buddha. Ke-10 daging tersebut yaitu daging manusia, gajah, kuda, anjing, ular, singa, harimau, macan tutul, beruang, dan serigala atau hiena. Beberapa alasannya yaitu daging gajah dan kuda tidak seharusnya dimakan karena pada zaman dahulu, gajah dan kuda adalah hewan peliharaan seorang raja agama Buddha. 4. Hindu. Salam Rahayu. Sahabat angka dan data, dalam agama Hindu, dilarang untuk mengonsumsi daging sapi. Hal ini karena sapi merupakan hewan yang mulia dan suci dalam agama Hindu. Sejak zaman dahulu, sapi adalah hewan yang diagungkan karena merupakan lambang pemberi kesejahteraan bagi bumi. Sapi juga merupakan kendaraan dari Dewa Siwa. Oleh sebab itu, umat Hindu tidak memakan daging sapi. 3. Kristen Katolik. Salam damai Kristus. Sahabat angka dan data, dalam agama Katolik, tidak ada hewan yang diharamkan, karena yang najis dalam agama Katolik adalah setiap perkataan kotor yang keluar dari mulut, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut. Hal ini terdapat dalam Perjanjian Baru di Injil Matius, di mana Tuhan Yesus bersabda, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang." Walaupun tidak ada hewan yang diharamkan, namun tentu tidak semua hewan dimakan oleh umat Katolik, karena menyesuaikan dengan budaya umat Katolik di suatu daerah dan negara masing-masing. Misal di Indonesia, umat Katolik Jawa pada umumnya tidak memakan daging ular, sedangkan umat Katolik Minahasa menjadikan daging ular sebagai salah satu menu makanan. Di negara lain seperti India,
Umat Katolik pada umumnya tidak memakan daging sapi. 2. Kristen Protestan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Angka dan Data, dalam agama Protestan, peraturan tentang makanan halal dan haram tidak berlaku lagi di Perjanjian Baru, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua makanan halal untuk dimakan, seperti dalam Injil Markus. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ajaran tidak ada hewan yang haram ini dipegang oleh jemaat Protestan, khusus aliran non-Adventis, seperti aliran Lutheran, Calvinis, Baptis, Metodis, Pentakostal, dan Karismatik. Sedangkan untuk jemaat Protestan aliran Adventis, contohnya dalam gereja Masehi Advent hari ke-7, karena memegang teguh kitab Perjanjian Lama seperti Imamat dan Ulangan, maka terdapat kurang lebih 9 hewan yang haram untuk dimakan jemaat Protestan aliran Adventis, yaitu daging unta, kelinci, babi, tikus, ular, hewan bercangkang seperti kerang, udang, dan lobster, binatang merayap seperti biawak, hewan laut tanpa sisik seperti cumi, dan daging burung. 1. Islam. Assalamualaikum. Sahabat Angka dan Data, agama Islam memberikan sejumlah aturan dan larangan mengenai bahan makanan yang hendak dikonsumsi manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan beberapa jenis makanan haram untuk dikonsumsi umat Muslim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Beberapa hewan haram dalam agama Islam antara lain daging babi, anjing, ular, burung elang, burung gagak, dan tikus. Sahabat Angka dan Data, itulah hewan-hewan yang diharamkan atau dilarang dalam 6 agama di Indonesia untuk dipotong maupun dikonsumsi. Semoga ini menambah wawasan kita mengenai ajaran saudara-saudari kita sebangsa yang berbeda keyakinan, dan semoga melalui video ini semakin menambah rasa toleransi kita dan saling menghargai satu sama lain. Bhinneka Tunggal Ika, sekian dan terima kasih. Halo halo hai.